Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kak. Di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang Bollinger Band dan kita trading dengan Bollinger Band. Itu terus videonya dan jangan skip video ini. Oke semuanya, di video kali ini kita akan trading menggunakan trading di binary option menggunakan analisa atau strategi yang bernama Bollinger Band. Bollinger Band ini adalah suatu analisa teknikal yang bisa mengukur volatilitas harga, sehingga kita bisa mengetahui pergerakan harganya akan kemana, seperti itu teman-teman. Jadi di Bollinger Band ini fungsinya yang pertama bisa menentukan arah tren, yang kedua bisa menentukan harga jenuh ya, oversold atau overbought ya teman-teman ya. Mau ikut turnamen di FI Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nanti bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke? Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke bagaimana cara menggunakan Bollinger Band. Yang pertama, untuk seperti biasa ya, kita harus mengecek semuanya. Kita open 1 menit, 2 menit, atau 3 menit, itu nanti tergantung analisa teman-teman. Untuk Bollinger Band saya biasa menggunakan antara 1 sampai 3 menit ya teman-teman ya. Seringnya sih di 3 menit kalau misalnya bisa itu membuat tren ya di Bollinger, menganalisa pas lagi menjadi tren. Saya spend menjadi 3 menit saja teman-teman, tapi saya tetap stay di 1 menit dulu, dan saya bikin saldo 1%. Saya anggap depannya aja, belakang saya nggak liatin. Oke, langsung kita pasang indikatornya. Saya masuk ke populer aja, di sini Bollinger Band. Ini ada how to use ya, seperti biasa teman-teman. How to use, bisa belajar teman-teman apa sih Bollinger Band itu. Nah, ini color and display-nya saya normal aja, dan periodnya saya pakai yang normal 14. Dan ini ada 3 garis Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini untuk yang tengah ini bisa dibilang SMA ya teman-teman ya. Ini SMA. Ini seperti simple moving average. Nanti di sini ada upper band, ini namanya lower band. Nah, bagaimana sih menganalisanya dan bagaimana cara open posisinya? Oke, sedikit sebelum kita mulai tradingnya. Kalau misalnya kondisi sideways seperti ini teman-teman bisa open posisi ketika Bollinger Band menyentuh upper atau lowernya ya teman-teman ya, lower atau uppernya. Jadi buka harga sebaliknya teman-teman. Apa sih yang menggambarkan bahwa market tersebut sedang sideways? Ya, pertama bisa dilihat dari garis middle band-nya ini atau garis SMA-nya, itu dia nggak menunjukkan naik atau turun ya teman-teman. Dan juga upper band sama lower band-nya dia sejajar. Upper band sama lower band-nya dia sejajar. Itu bisa menggambarkan market sideways. Teman-teman bisa open posisi reversal 1 sampai 3 menit untuk ketika menyentuh dari upper band atau lower band ini. Contoh misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah melihat ini sudah dipastikan adalah sideways dan dia menyentuh upper band, teman-teman bisa sell di 1 menit atau 2 menit atau 3 menit. Misalnya di sini teman-teman udah menyentuh upper band nih, dan ini ternyata sideways, otomatis teman-teman open posisi di sini. Dan kalau misal teman-teman open posisi 1 menit, teman-teman profit, 2 menit masih profit, 3 menit profit. Nah, saya jarang sekali menggunakan posisi 5 menit karena terutama di sideways ya. Di sideways itu karena kita nggak tahu dia akan melakukan koreksi atau pantulan lagi
pada saat kapan, seperti itu teman-teman. Dan bowling yang kedua di sini teman-teman bisa open posisi follow trend ya, follow trend juga ketika Bollinger Band ini menunjukkan akan ada tren baik naik atau turun. Apa sih yang menggambarkannya? Yaitu di sini garis Bollinger Band atas dan bawah dia membuka, teman-teman. Dia nggak lurus seperti ini, nggak sejajar, tapi dia membuka. Ketika dia membuka, maka dia akan membentuk tren, teman-teman ya. Nah, habis itu ketika itu dia akan SMA juga menggambarkan grafik yang tidak lurus lagi. Nah, seperti ini dilihat nih. Nah, ketika garis Bollinger Band membuka, teman-teman bisa open posisi. Nah, saya biasanya ketika sudah mulai ada indikasi membuka, saya open posisi 1 menit biasanya teman-teman. Untuk follow trend ya teman-teman ya. Gitu pun seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan membuka nih, maaf. Ini maksudnya. Zoom out. Nah, ini. Ketika di sini otomatis dia membuka dan candle ini menjadi konfirmasinya ini semakin membuka, maka dia akan turun terus teman-teman. Oke, langsung aja kita langsung menuju praktek. Nah, ini seperti ini membuka ya teman-teman ya. Ini saya sudah set 170. Nah, posisi dari si candle ada di luar garis Bollinger Band. Nah, ini kalau misalnya posisinya di luar begini, dia bisa jadi turun atau bisa jadi candle kecil biasanya. Dia tidak akan menjadi candle hijau yang besar. Kalaupun jadi candle hijau, dia akan menjadi kecil di sini. Karena dia open posisinya berada di luar garis Bollinger Band. Nah, seperti dilihat ya, teman-teman bisa open posisi tadi. Kalau di sini sudah mulai terbuka 1 menit. Tapi karena ini di luar, saya tadi tidak jadi open posisi. Nah, dia jadi candle. Nah, dia membuka dulu kan untuk menyetarakan garis upper band sama lower bandnya. Nah, kita lihat nih kan, misalnya sampai habis, tadi kita open posisi. Jadinya hijau kan, dan candle kecil kan teman-teman kan. Nah, dia open posisinya ada di luar garis Bollinger Band. Nah, ini jika sudah menguncup, dia akan ada koreksi berarti teman-teman. Nah, seperti ini dimulai menunjukkan ketika sudah ada candle yang berwarna berbeda, biasanya dia mulai menekuk baik upper band atau lower bandnya. Ketika lagi downtrend, upper bandnya dia akan menguncup ya teman-teman. Nah, ini adalah posisi di mana sedang koreksi. Kita jangan open posisi dulu kalau saya sarankan ya teman-teman, karena kita tidak bisa menganalisa. SMA masih ke bawah, ini sudah mulai menguncup. Nah, jadi kemungkinan yang terjadi adalah candle-candle kecil. Candle-candle koreksi untuk menyetarakan si upper band, lower band sama garis middle bandnya ini ya teman-teman ya. Dia akan terpantul-pantul di sini biasanya teman-teman. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke? Cari lagi. Nah, ini masih terbuka, cuman kita udah terlambat harus tadi di sini. Bollinger Band ini akan baik kalau misalnya menggunakan Bollinger Band untuk sideways akan baik jika digabungkan dengan osilator ya teman-teman ya. A few moments later. Oke, boleh kita ganti aja dulu marketnya. Nah, kita lihat.
Nah, iya terlambat teman-teman. Seharusnya tadi kita buy di bawah tadi. Karena seperti saya bilang, upper band, lower band dia sejajar. Garis middle bandnya ini juga lurus, berarti dia sedang sideways. Dia akan memantul teman-teman. Dia akan mantul atas, mantul bawah, mantul atas, mantul bawah. Nah ini kita terlalu tanggung ya garisnya ya, terlalu tanggung. Nah, dia akan terpantul di tengah, dia akan maksa naik, tapi terpantul di tengah lagi, akan maksa naik, terpantul tengah lagi, atau maksa turun akan terpantul dari bawah nantinya. Ya itu teman-teman. Tunggu aja, panik, tenang, karena kita akan profit di sini teman-teman. Walaupun tanggung posisinya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk ini open posisinya. Untuk yang sideways seperti itu. Pas banget momennya ketika kita buka Euro NZD ini ya. Apakah dia turun lagi? Nah, kalau saya sarankan teman-teman ketika teman-teman buka posisi di candle sebelumnya, teman-teman tenangkan diri dulu, jangan langsung open posisi di candle selanjutnya lagi. Itu saran dari saya, karena terkadang-kadang karena nafsu untuk memperkirakan ini sebenarnya analisanya benar, tetapi karena nafsu menjadi salah. Seharusnya benar ya kalau misalnya tadi kita open posisi di candle selanjutnya, bisa jadi itu akan mengganggu psikologis teman-teman. Nggak apa-apa, di sini kita tunggu aja momennya teman-teman ya. Kita bisa buy di sini teman-teman. Karena sudah terlalu Bollingernya membuka ya teman-teman ya. Lihat ya. Bollinger membuka. Aduh, ini gimana sih? Saya mau lihat bawahnya nih. Nah, intinya bawah membuka, bawah ini membuka, atas membuka. Nah, berarti kan dan ini menunjukkan garis middle band ini menunjukkan ke arah atas, berarti dia sedang tren kuat naik, teman-teman ya. Jadi ketika ada momen untuk ke bawah, ya dia akan naik lagi, teman-teman. Karena dia masih membuka, dia belum mulai menguncup. Oke. Oke, profit lagi teman-teman. Jadi sudah ada dua cara open posisi, baik di sideways dan juga di trend. Dan ini momennya pas sekali. Dan mungkin untuk video ini sekian dulu teman-teman. Jadi untuk Bollinger Band tadi sudah saya jelaskan seperti apa caranya dan bagaimana ketika karakter di sideways, ketika karakter sedang trend, dan pas banget dan momennya tepat sekali adalah kita membuka 2 kali open posisi, dan dua-duanya yang pertama ada di sideways dan yang kedua ada di trend. Jadi sudah lengkap ya teman-teman ya. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini, dan saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan teman-teman ya bahwa trading itu adalah hal yang sangat amat berisiko, sangat tinggi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan profit yang sangat besar, dan teman-teman juga bisa loss sangat besar. Ini saya mendapatkan info, saya membaca info, dan nanti saya juga tampilkan di sini. Saya tampilkan ada jadi IQ option ini intinya adalah merekam semua trading di dunia yang menggunakan platform IQ option, dan itu ada mereka mendata mana trader terbaik di minggu ini dan mana trader terburuk di minggu ini. Dan ini teman-teman bisa lihat di minggu ini untuk yang terbaik bisa mendapatkan berapa dolar, teman-teman bisa lihat, dan sedangkan yang buruk bisa kehilangan berapa dolar, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu menggambarkan apa? Trading itu tidak selalu profit. Dan teman-teman bisa lihat fantastis kan, untuk kehilangan sekian puluh ribu dolarnya
dalam 1 minggu, teman-teman. Coba bayangkan. Itu sangat mengerikan sih, teman-teman. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, gunakan uang bebas yang pertama, dan gunakan analisa. Yang ketiga saya ingatkan, ketika tidak ada momen jangan memaksakan momen tersebut, dan ketika ada momen jangan menyia-nyiakan momen tersebut. Tapi juga tidak boleh memaksakan, oke? Dan yang terakhir, money management. Ini adalah yang sangat penting, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat tadi, teman-teman bisa shock yang tadi hilang sekian puluh ribu dolar, teman-teman bisa shock. Tapi belum tentu dia pusing. Belum tentu ya, saya tidak bilang dia tidak pusing, bukan. Tapi belum tentu dia pusing, karena bisa jadi saldo yang dia punya sangat banyak, sehingga kehilangan 40.000 itu sudah money manajemennya dia. Bisa jadi. Tapi yang penting adalah pokoknya money management teman-teman harus perhatikan terus ya. Karena kesuksesan teman-teman di dunia trading ini adalah berdasarkan yang paling utama adalah money management, teman-teman. Ini adalah seperti bisnis. Jadi ketika teman-teman bisa menjaga, bisa mengatur semuanya, ini bisa berkembang. Tapi teman-teman jika tidak, ini akan hancur. Oke teman-teman, sekian dulu dari video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih, salam.